Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak dari rutinitas tugas, sekolah, dan gadget untuk memberikan satu hal penting. Apakah kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat kita menjadi pelajar yang lebih cerdas atau justru mengikir kemampuan berpikir kita? Pertanyaan ini bukan sekedar teori saat ini. Setiap hari kita menggunakan ChatGPT, Gemini, atau AI lainnya untuk mencari ide yang menyelesaikan tugas, bahkan membuat presentasi. Semuanya terasa lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya lebih rapi. Namun, apakah kemudahan ini benar-benar membantu perkembangan intelektual kita atau membuat kita lupa bagaimana cara berpikir kritis? Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia berjudul Artificial Intelligence Use and its Effect on Academic Task Quality and Efficiency menemukan beberapa fakta menarik dari hasil survei. Yang pertama, 80% pelajar dan mahasiswa menggunakan AI secara aktif dalam tugas akademik. Yang kedua, 85% mengatakan kualitas tugas meningkat mulai dari struktur tulisan, tata bahasa, hingga argumen. Yang ketiga, 75% merasa pengerjaan tugas jauh lebih cepat dan efisien. Secara data, memang AI sangat membantu memberikan personalized learning. AI dapat menjelaskan materi dengan gaya yang berbeda, dan AI dapat mempercepat proses brainstorming yang biasanya memakan waktu lama. Teknologi seperti machine learning, algoritma adaptif, dan automate reasoning menjadi bagian penting dari cara kita belajar dari hari ini. Namun, penelitian tersebut juga menemukan sisi gelapnya. Ketika AI digunakan terus-menerus untuk menjawab soal, membuat ringkasan, bahkan menyusun ide, pelajar cenderung tidak lagi berusaha memahami prosesnya, seperti berpikir sendiri mencari ide tersebut. Ini yang disebut overreliance, yaitu kondisi ketika seseorang bergantung secara berlebihan pada teknologi sampai kemampuan berpikirnya melemah. Lama-kelamaan kita tidak lagi bertanya, bagaimana cara saya memahami materi ini? Melainkan, AI bisa kerjakan ini nggak? Kerjain di AI sajalah. Pada titik itu, AI bukan lagi alat bantu, tapi menjadi pengganti proses berpikir. Bayangkan seorang siswa di daerah kecil yang dulu sulit memahami pelajaran karena keterbatasan sumber pelajar. Lalu hadir AI yang bisa menjelaskan pelajaran, bisa memberikan contoh, bahkan bisa jadi tutor pribadi. Awalnya terasa seperti mukjizat pendidikan. Namun, setelah beberapa bulan, siswa itu mulai menyerahkan semuanya tugas ke AI. Ia hanya menyalin jawaban tanpa membaca dan tanpa memahami. Tugasnya sempurna, nilainya meningkat, tapi pikirannya tidak berkembang karena ia terus bergantung pada AI. Inilah ironi kemajuan. Kita mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi kehilangan proses pembelajaran yang sebenarnya. Maka, saya menyimpulkan, AI bukan ancaman. Yang menjadi ancaman adalah cara kita menggunakannya. Jika AI digunakan sebagai mentor, alat bantu, studi, dan sarana latihan berpikir, maka AI berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, jika AI digunakan sebagai mesin penyelesaian tugas instan, maka pelajar beresiko kehilangan kemampuan berpikir kritis, analisis, kreativitas, problem solving, dan identitas intelektualnya. Generasi yang dibangun dari jawaban cepat hanyalah pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Di era ini kita punya dua pilihan. Satu, menjadi generasi yang bergantung pada teknologi, atau kedua, menjadi generasi yang mampu mengendalikan teknologi. Saya mengajak kita semua memiliki yang kedua. Gunakan AI, tetapi tetap berpikir. Gunakan AI, tetapi tetap belajar. Gunakan AI, namun jangan berpikir
ia menghilangkan kemampuan berpikir mandiri kita. Karena pada akhirnya AI memang cerdas, tetapi masa depan tetap ditentukan oleh kecerdasan manusia yang menggunakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di sesi presentasi saya hari ini adalah sesi tanya jawab. Audiens boleh bertanya. Oke, izinkan saya untuk melontarkan pertanyaan saya. Bagaimana kita menentukan batas sehat antara menggunakan AI sebagai alat bantu dan menggunakan AI sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia? Oke, menurut saya batas sehatnya adalah ketika AI digunakan sebagai support system, bukan replacement. Contohnya, AI membantu referensi, memberikan struktur ide, atau proofreading, bukan nulis penuh tanpa kontribusi siswa. Jika siswa masih melakukan proses berpikir, inti analisis seperti analisis, refleksi, atau logika, maka penggunaan AI tetap sehat. Cukup? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian dari sesi tanya jawab saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.